Mengenal silsilah keluarga bersama Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembelajaran IPS kali ini, kita akan belajar tentang silsilah keluarga. Agar lebih mudah, Bunia akan memperkenalkan silsilah keluarga saya sendiri. Selamat menyaksikan. Silsilah keluarga adalah hubungan keturunan dalam sebuah keluarga yang disusun dari generasi paling tua ke generasi berikutnya. Dengan silsilah keluarga, kita bisa mengetahui hubungan kita dengan nenek, kakek, ibu, ayah, bahkan anak kita sendiri. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kalian pernah kepikiran nggak sih sebenarnya gimana ya cara kita terhubung sama kakek, nenek, paman, bibi, atau sepupu-sepupu kita? Pasti kalian pernah ngalamin deh pas lagi kumpul keluarga besar, misalnya waktu lebaran gitu ya, tiba-tiba ada banyak banget kerabat yang datang. Terus dalam hati kita suka bingung sendiri, aduh ini tuh sebenarnya siapa aku sih, hubungannya apa ya sama aku? Nah kejadian kayak gini nih yang bikin kita sadar kalau memahami cerita keluarga kita sendiri itu ternyata penting banget loh. Biar nggak pada bingung lagi pas kumpul keluarga, kita butuh yang namanya silsilah keluarga. Sederhananya nih, silsilah keluarga itu semacam peta keturunan di dalam sebuah keluarga. Petanya disusun urut, mulai dari generasi yang paling sepuh atau paling tua, pelan-pelan turun ke generasi-generasi di bawahnya. Jadi, lewat silsilah ini, kita tuh ibarat lagi menelusuri tali ikatan yang super spesial dari kakek nenek buyut kita, turun ke orang tua kita, sampai akhirnya berujung ke diri kita sendiri. Menarik banget kan? Biar kebayang dan makin gampang dipahamin, ibu bakal pakai contoh yang paling dekat aja deh, yaitu silsilah keluarga ibu sendiri. Coba deh, kita bayangin keluarga kita ini kayak sebuah pohon besar yang lagi tumbuh. Kita bakal mulai dari bagian paling bawah, yaitu akar yang menancap kuat ke tanah. Ini kita sebut generasi pertama, tempat kakek dan nenek kita berada. Habis dari akar, kita naik sedikit ke batangnya yang kokoh, alias generasi kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara kandungnya. Dan terakhir, kita bakal ngelihat daun-daun pucuk yang baru aja bersemi, yaitu generasi ketiga, yang gak lain adalah keluarga kecil di masa kini. Yuk, kita mulai petualangannya. Pertama-tama, yuk kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu, ke generasi paling tua di keluarga ibu. Kenalin, ini adalah kakek Asari dan nenek Katijah. Merekalah pondasi terkuat dari pohon keluarga ibu. Kakek dan nenek menghabiskan masa hidup mereka di sebuah desa yang tenang, yang sekelilingnya tuh penuh sama hamparan sawah ijo dan kebun yang asri banget. Keseharian mereka benar-benar menyatu sama alam, soalnya profesi mereka berdua adalah petani. Kalau lagi ingat mereka, rasanya ibu tuh kayak bisa ngerasain lagi hangatnya sinar matahari pagi dan nyium aroma khas tanah sehabis hujan di pedesaan. Bikin kangen banget deh. Tapi tahu nggak sih anak-anak? Jauh lebih berharga dari sekedar tahu pekerjaan mereka, kakek Asari dan nenek Katijah tuh mewariskan sesuatu yang luar biasa penting buat kami. Tiap hari mereka kerja keras di sawah, peras keringat dari pagi sampai sore demi mastiin keluarga nggak kekurangan apapun. Nah, dari dedikasi mereka yang nggak kenal lelah di bawah terik matahari itu, keluarga kami belajar dua nilai utama. Pertama, pantang menyerah dan harus kerja keras. Dan yang kedua, indahnya hidup yang sederhana. Dua hal ini benar-benar jadi bekal mental yang super kuat buat generasi-generasi setelah mereka. Oke, sekarang kita pelan-pelan naik satu tingkat ke atas pohon silsilahnya ya, menuju ke generasi kedua. Di cabang inilah orang tua ibu berada. Pastinya mereka berdua ngebawa semangat kerja keras yang diwarisin dari kakek dan nenek tadi. Cuma bedanya, generasi kedua ini punya caranya sendiri buat jadi teladan yang disesuaiin sama keahlian mereka masing-masing. Kira-kira pada penasaran gak nih, profesi hebat apa aja sih yang mereka lakuin buat ngebesarin anak-anaknya? Nah, kalau ngomongin profesi, orang tua ibu ini punya bidang yang beda banget loh, tapi super menarik. Ibunda ibu tercinta, namanya Ibu Asnawati. Beliau tuh punya jiwa seni yang tinggi banget, makanya berkarir jadi perias pengantin. Atau yang zaman sekarang sering banget kita sebut MUA ya, makeup artist. Beliau ngerias wajah dengan penuh kreativitas buat bikin orang-orang tampil cantik di hari bahagia mereka. Di sisi lain, ayah ibu, yaitu Bapak Haji Soleh, malah milih terjun ke bisnis kuliner. Yup, beliau adalah seorang penjual soto. Tuh beda jauh kan? Yang satu sibuk di dunia kecantikan, yang satu lagi ngeracik bumbu soto di dapur. Tapi luar biasanya, dua-duanya sama-sama sukses menanamkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja yang luar biasa buat kami anak-anaknya. Sekarang ibu mau tes nih. Coba kalian tebak,
Kira-kira ada berapa ya jumlah anak yang berhasil dibesarin sama seorang prias pengantin dan penjual soto ini? Ada yang tahu? Iya, betul banget. Jawabannya adalah 5. Wah, lumayan banyak ya. Ibu Asnawati dan Ayah Haji Soleh dikaruniai 5 orang anak. Nah, pas di titik inilah pohon keluarga kami benar-benar mulai tumbuh rindang dan cabangnya mulai menyebar kemana-mana. Asli deh, ini bagian yang paling seru buat diceritain. Menurut ibu, disinilah letak keajaiban dari sebuah keluarga. Coba dengerin ya ceritanya. Kakak pertama ibu, Kak Dedi, milih buat nerusin jejak ayah jadi pengusaha soto. Terus kakak kedua ibu, Kak Iit, merintis karir sebagai pegawai swasta. Lanjut ke kakak ketiga, ada Kak Ika yang jadi sosok ibu rumah tangga yang super tangguh. Terus anak keempat siapa hayo? Ya ibu sendiri dong, Ibu Nia Anggraini, yang sekarang berdiri di sini sebagai guru kalian. Dan yang terakhir nih, si bungsu, adik Daniel, yang sekarang lagi sibuk-sibuknya jadi mahasiswa. Keren banget kan? Dari satu akar keluarga yang sama, bisa tumbuh ranting-ranting profesi dan minat yang beda-beda banget. Tapi dengerin baik-baik ya anak-anak. Hal yang paling berharga itu ternyata bukan soal apa profesi kita. Ada satu prinsip yang selalu dipegang teguh sama keluarga ibu, yaitu biarpun pekerjaan kami berbeda-beda, kami tetap saling menyayangi dan ngebantu satu sama lain. Bener banget, rasa cinta, persatuan, dan kerukunan itu jauh lebih penting daripada harus punya karir atau minat yang sama persis. Ini ngebuktiin kalau keluarga sejati itu adalah tempat di mana semua perbedaan bisa dirangkul erat sama yang namanya kasih sayang tanpa batas. Waktu terus berjalan. Dan pastinya pohon keluarga juga nggak berhenti menumbuhkan ranting-ranting baru dong. Nah, sekarang kita bakal melompat ke masa kini buat ngeliat cabang paling baru dari silsilah keluarga ibu. Yep, ini adalah generasi ketiga. Generasi ini diwakili sama keluarga kecil ibu sendiri yang lagi ibu bangun dan rawat pelan-pelan dengan sepenuh hati. Kenalan yuk sama keluarga kecil ibu. Ibu punya seorang suami hebat namanya Bapak Agung. Beliau ini kerjanya sebagai pegawai swasta. Dan anugerah terindah yang bikin keluarga kita makin rame adalah anak perempuan kecil ibu yang manis banget. Namanya Queen. Saat ini Queen baru aja umur 3 tahun. Dari hadirnya keluarga kecil ini nih, ibu jadi sadar banget kalau keluarga itu ternyata ruang kelas abadi. Kenapa gitu? Karena di dalam keluarga lah kita tuh nggak pernah berhenti belajar soal indahnya berbagi kasih sayang, gimana cara mikul tanggung jawab, dan gimana rasanya merajut kebersamaan tiap hari. Kalau kita coba tarik benang merah dari semua cerita yang udah ibu bagikan tadi, kita bisa ngeliat satu pola yang indah banget loh. Dari kakek dan nenek di generasi pertama, kita belajar kuatnya nilai kerja keras dan kesederhanaan. Turun ke generasi kedua, yaitu dari orang tua, kita mewarisi hasrat tanggung jawab dan semangat pantang menyerah. Terus sampai ke generasi ketiga, yaitu di keluarga kecil ibu sekarang, kita terus-menerus memupuk rasa kasih sayang dan kebersamaan. Lewat sini kita jadi tahu ya, ternyata silsilah keluarga itu bukan cuma sekedar deretan nama kakek nenek atau mirip-miripan bentuk hidung sama warna kulit. Silsilah keluarga itu jalur tempat ngalirnya nilai-nilai kebaikan yang ngebentuk karakter kita hari ini. Nah, anak-anak hebat, penjelasan kita hari ini ngajarin kita kalau setiap keluarga itu pasti punya anggota yang unik dan ceritanya masing-masing yang seru banget. Makanya, kita harus selalu ngehormatin dan nyayangin semua kerabat kita. Sekarang, sebelum sesi ini selesai, Ibu punya tantangan nih buat kalian. Tadi kan Ibu udah cerita panjang lebar. Nah, karena setiap keluarga punya cerita, sekarang giliran Ibu yang nanya ke kalian. Siapa aja sih yang ada di dalam pohon keluarga kalian? Habis belajar materi ini, Ibu tantang kalian buat gambar pohon silsilah keluarga kalian sendiri. Dijamin, kalian bakal nemuin kisah-kisah hebat dan inspiratif yang bikin bangga. Oke deh, makasih ya udah menyimak dan belajar bareng Ibu hari ini dengan semangat yang luar biasa. Teruslah menggali cerita keluargamu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.